Ada banyak cerita seputar Natal itu, cerita satu-satunya di dunia, tidak bisa terulang seperti perawan Maria mengandungkan Roh Kudus, nggak akan terjadi lagi. Nggak pernah terjadi sebelumnya, tak akan lagi. What a unique gifting. Daftar. Karena saya rasakan ini kairos Tuhan 2 hari ini. Enaknya buat orang yang tinggal di Jakarta, Jawa Barat, nggak traveling gimana, yang dari luar kota, luar pulau, luar negeri, pada berebut tempat tinggal, segala transportasi. Nanti di Super Conference ini akan melebihi semua conference yang kita pernah adakan dalam urapan. Ada beberapa pewahyuan yang saya berikan sebagai bocoran, preview dulu. Saya akan bicara di antara materi yang dibagikan di antara hamba Tuhan lainnya tentunya adalah soal DNA multiplikasi yang bukan hanya soal CG tetapi soal kehidupanmu. Berikut juga warisan apa yang diturunkan oleh orang tua yang dua-duanya melayani seperti orang Lewi. Itu kira-kira nanti anaknya itu kita bisa klaim apa di dalam hadirat Allah. Anak-anak muda, anak-anak kecil akan kita doakan nanti di klimaks acara. Ada perkara tertentu yang tidak bisa diwakilkan. 500 orang melihat Yesus naik ke sorga di Bukit Zaitun itu. 10 hari kemudian, Pentakosta hanya 120 api. Karena 380 yang lainnya kebetulan tidak datang. Ada banyak berkat yang tidak bisa diwakilkan. You have to be there. Tidak akan ada rerun. Coba didaftar. Ya, Super Conference ini. Mari kita sekarang sama-sama mempersiapkan diri untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa dulu sebelumnya. Tuhan, berbicaralah kepada ibadah yang sekarang ini. Tuhan Yesus, Engkau telah memilih siapa yang hadir di setiap kebaktian. Kali ini Tuhan Yesus, Engkau akan mendidik kami dengan cara yang baru, urapan yang baru kami terima di akhir tahun ini untuk menyongsong tahun yang akan datang lewat pesan Natal yang diberikan. Tuhan, beri rema-rema dari hati Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, in Jesus name, dalam nama Yesus. Amin. Saya ingin sekali membagikan sebuah perkara sebelum Natal. Yesus itu kan Mesias. Ini seorang hamba Tuhan yang mempersiapkan jalan. Bukan kebetulan dia adalah sepupu Tuhan Yesus sendiri, setengah tahun lebih tua. Namanya Yohanes Pembaptis. Kejadian kelahirannya sangat ajaib. Tentunya tidak bisa menyaingi keajaiban kelahiran Tuhan Yesus dari seorang perawan. Tapi sangat penting untuk kita ketahui, Elizabeth tidak mungkin bisa punya anak karena dia sudah nenek-nenek tua. Ahli teologi percaya usianya sudah manula 70 kali 67, 60 aja sudah mustahil lah. 70. Karena Sakaria salah satu imam-imam yang dituakan, jadi pasti sudah tua, percayalah saya. Orang Yahudi kalau menuakan seorang itu pasti tua sekali. Perkara yang tidak mungkin. Tapi perjalanannya panjang, tidak semudah yang kita kira. Mujizat, selamat ya. Masa penantiannya. Saya ingin bahas satu kebenaran yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Where is God when God is silent? Di mana Tuhan ketika Tuhan diam? Ternyata diamnya Tuhan itu nggak sama dengan penolakan. Disinilah kita banyak salah paham. Kenapa Tuhan diam? Kenapa kau tidak berbuat sesuatu? Kau tidak berbuat apa-apa? Apa maksudmu? Bukankah kau maha kuasa? Manusia, jangan cepat konklusi. Jangan hakimi sesama, apalagi hakimi Allah. When God is silent, kalau Tuhan diam, tidak sama dengan Tuhan cuek atau Tuhan absen. Elizabeth dan Zakaria menunggu untuk waktu yang lama. Apakah mereka tidak berdoa? Mereka hamba-hamba Tuhan. Mereka pasti berdoa berkali-kali. Atau doamu belum terjawab, jangan kau kecewa. Pesan Natal hari ini kita bahas bahkan sebelum kelahiran Mesias. Kita lihat sekarang Injil Lukas pasal yang pertama ayat 5-25. Banyak ayatnya, kita ngeflow saja, habiskan sebisanya. Nanti Anda akan dapat rema-rema, terakhir saya kasih ringkasannya.
Kebaktian sebelum-sebelumnya Anda bisa dengarkan juga sendiri, nanti sudah diunggah di media, ya di medianya GMS sudah ada, di YouTube juga sudah Anda bisa dengarkan satu persatu. Tadi pagi tentang tuntunan secara spesifik, gimana kita temukan tuntunan Tuhan. Kedua tadi saya dikasih pesan yang cukup berat, karena itu soal kekudusan, jaga kudusan. Saya rasa itu sangat dibutuhkan di Jakarta, di mana-mana sih, apalagi di kota besar seperti ibu kota. Semua bicara tentang kesetiaan. Tuhan itu setia sama hidup kita, makanya Dia tuntun kita. Dia nggak izinkan kesalahan. Kita nggak diperbolehkan salah melangkah. Tuhan itu setia sama orang yang jaga kekudusan loh. Beda loh orang jaga kekudusan sama enggak. Itu akan beda hasil akhirnya, sungguhan itu. Sekarang saya mau tunjukkan kesetiaan Tuhan dalam kesunyian. Malam kudus, sunyi senyap. Sunyi bukan berarti tidak ada Tuhan. Mari kita sekarang baca Injil Lukas pasal pertama ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Diberikan biografi singkat. Zakaria dan istrinya Elisabet yang sudah tua itu, yang sudah manula, kedua-duanya dari suku Lewi, dari keturunan Harun. Jadi mereka ini pedigree. Bibit bobot bebetnya itu takut akan Allah. Orang Lewi loh, double Lewi lagi. Itu bukan garansi kalau Anda sudah bergereja seumur hidupmu, apalagi kalau sudah keturunan kedua, ketiga. Setiap kita harus beriman kembali kepada Tuhan. Iman itu keputusan in the now, saat ini, bukan nenek moyang. Iman juga nggak bisa lain kali, oh next time aja lah saya percaya. Iman itu sekarang, ketika kau dengar suara Tuhan. Iman itu sekarang ketika ada kebutuhan. Iman itu sekarang ketika ada tantangan. Saya tunjukkan bahwa kedua orang ini orang benar, orang baik-baik. Keduanya adalah benar di hadapan Allah, ayat 6. Dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Orang benar nih, tapi kurang beriman. Jangan jadi orang baik saja. Loh, orang beriman pasti jadi orang baik, karena iman dalam Yesus tidak mengajarkan kejahatan dan tidak menularkan roh jahat. Roh Kudus itu buah rohnya itu kelihatan udah. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, semua yang baik dan benar. Tapi jangan goalnya jadi orang baik. Tanpa iman, Ibrani katakan, kau dan aku tidak bisa menyenangkan Tuhan. God wants you to have a specific faith. Kita imannya kepada Tuhan Yesus itu sama. Di sana kita semua berpijak pada gunung batu atau batu penjuru yang sama. Ya, kita percaya Yesus, tapi sekarang kita itu percaya kepada Yesus dalam hal apa? Orang bisa Kristen, tapi waktu menghadapi masalah, dia nggak percaya Tuhan. Padahal dia segenap hati mengasihi Tuhan Yesus, tapi dalam hal ini, dia lebih percaya kekuatannya sendiri. Kita bisa jadi orang benar, orang baik, tapi kurang beriman. Aku mengasihi Tuhan, tapi aku nggak mau repoti Tuhan lah. Aku coba sendiri dulu. Maka kita lemah berdoa. Iman itu bukan berhenti sampai doktrin. Yesus siapa? Yesus juru selamat. Yesus siapa? Yesus Tuhanku. Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Puji Tuhan, Anda sudah berada di lembaran yang benar. Tapi waktu kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, rintangan, tantangan, persoalan, continue dong beriman. Jangan imannya hanya di fondasi, jangan di batu penjuru, tapi segala sesuatu jadikan batu loncatan, batu lompatan, karena sekali lagi kita beriman lagi. Makanya itu Injil itu bunyinya begini. Paulus menulis di Roma 1 ayat 16, Injil itu kekuatan Allah untuk menyelamatkan, point 1. Dan dia
akan membawa kita dari iman ke iman. Coba kalau Anda baca, from faith to faith, dia nggak berhenti sampai, oke, aku jadi anak Tuhan. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Nggak berhenti sampai di situ. Setelah itu kita harus belajar berjalan di dalam iman, belajar beriman kepada Tuhan dalam segala sesuatu, segala perkara, yang baik maupun buruk. Kita belajar bertumbuh dalam iman kita kepada firman Tuhan. Iman kita kepada kekuatan Roh Kudus, bukan oleh gagah perkasamu. Amin Bapak Ibu. Saya tunjukkan suatu kasus. Orang baik tapi kurang beriman pada Tuhan. Saya kasih bocoran sebelum kita baca lebih lanjut. Malaikat Tuhan pun sempat tersinggung sampai dibuat bisu. Yang buat Zakaria bisu adalah malaikat Gabriel. Dibuat bisu. Kenapa Tuhan memperlakukan orang benar seperti ini? Misalnya, kenapa iman itu kalau kita nggak beriman sama Tuhan itu melukai hati Tuhan? Misalnya saya ini sama Anda pergi sama-sama gitu, lalu habis itu kita ini hubungan baik, udah kenal sekian tahun. Apalagi kalau saya ini adalah seorang mentornya. Ngomong soal kerohanian, oke lah. Waktu dia mau pergi ke WC, mau ke kamar mandi, lalu di situ nggak ada orang lagi, itu di situ dompetnya. Titip ya. Oke, pergi. Saya pasti jagalah. Saya pasti jaga itu lebih dari dompetku, karena reputasi lebih penting dari money. Apalagi kalau menyangkut sesuatu lebih besar seperti Tuhan. Tapi misalnya dia mau pergi, enggak deh. Kenapa? Tunggu dulu sampai nanti adikku kembali. Loh, kan saya juga nggak akan memaksa untuk dipercaya. Saya akan berkata, nggak apa-apa, kamu pergi aja, saya liatin. Enggak lah. Tersinggung nggak? Dia takut nanti saya curi dompetnya. Saya geledah purse atau tasnya. Adiknya datang baru dia pergi. Jagain ya. Di situ kan saya pasti krik-krik, ya kan? Rasa, loh, bukan aku gimana ya, aku nggak butuh dipercayai, cuman kita juga nggak perlu, masa nggak percaya sama aku? Nggak usah gitulah, nggak usah jadi orang itu needy. Merasa gimana kalau nggak dipercaya, tapi ngerti nggak? Berarti hubungan kita nggak sedalam itu, ya? Saya lo nggak pernah kalau sama orang itu, ayo lo percayalah, saya orang Kristen lah, saya siapa lah, nggak pernah. Kalau orang selling hard selling, kalau dia jual dirinya terlalu keras, ya, dia bilang dia ini siapa lah, kamu harus percayalah, mesti harus hati-hati, justru harus curiga. Kalau orang itu hard selling, justru harus curiga. Kenapa ya dia kok coba pembuktian gitu tuh? Percayalah, aku nggak mungkin lah. Justru kalau orang bisa dipercaya, dia justru minta diselidiki. Tes dulu, uji. Wong Roh Kudus saja berkata, ujilah roh, segala roh. Aman. Cuman akhirnya implikasinya ke hubungan. Berarti hubunganku dan kamu itu tidak sedekat itu. Waktu Tuhan melihat kita kok tidak beriman ya sama dia ya. Di perkara-perkara tertentu, berarti hubungan kita nggak sedekat itu. Cinta sih cinta, ada apa-apa dia pasti tolong saya. Tetapi berarti kamu tidak mengenal aku. Kamu masih curiga aku akan mencuri sesuatu. Kamu nggak percaya kalau aku akan bela kamu. Aku akan memberikan yang terbaik. Suami istri juga sama. Kalau istrinya selalu cemburu padahal tidak ada bukti, tidak pernah ada tanda-tanda, tidak pernah sama sekali ada impresi. Lama-lama hubungan itu pasti renggang, rasa kenapa kamu begitu? Kalau aku memberi kamu alasan untuk curiga, lain cerita. Nggak pernah, tidak pernah sama sekali aku melukaimu. Aku tuh selalu dicurigain terus. Mana bisa dekat? Tanpa iman kau tidak bisa dekat sama Tuhan, tidak bisa menyenangkan Tuhan. Di area-area tertentu kita masih curiga Tuhan akan mencuri sesuatu. Kita rasa tidak aman. Ini yang disebut orang benar tapi kurang beriman. Mari kita introspeksi di hari Natal ini. Hal-hal apa dalam hidup kita yang masih belum aman sama Tuhan? Takut kalau aku dekat sama Tuhan nanti disuruh jadi pendeta. Yang benar. Apa kita sudah terlalu lihat banyak contoh yang salah ya di masyarakat?
Itu orang di Gerasa yang dilepaskan dari ribuan setan. Itu mohon jadi pendeta, Tuhan berkata, no, kamu kembali ke dunia sekuler pekerjaanmu tapi kamu jadi saksi. Apa karena kita terlalu mudah lihat orang gampang-gampang menyebut dirinya pendeta, makanya kita jadikan itu murahan? No, yang sejati itu mahal sekali. Yang sejati loh ya, emas palsu banyak. Yang tulen itu mahal sekali. Whatever is real, genuine, itu expensive. Aku takut dekat sama Tuhan, nanti kalau Tuhan mau uang saya semuanya, ya ampun, come on lah. Kita nggak boleh gede rasa yang gituan. Aku takut dekat sama Tuhan, kalau dekat sama Tuhan nanti aku jadi Ayub, aku menderita. Nggak dekat sama Tuhan juga menderita. Nggak dekat sama Tuhan menderita, sungguhan. Selama kita hidup di dunia ini Tuhan berkata, kuatkan hatimu, kau akan mengalami ujian, pencobaan. Dekat sama Tuhan menderita, nggak dekat menderita. Ada orang kalau sudah menderita dia berkata, kenapa aku dekat sama Tuhan aku menderita? Saya bilang sama dia, kamu nggak dekat pun kamu menderita kok. Cuman bedanya, hanya bedanya, kalau orang dekat sama Tuhan, waktu dia menderita, ada Tuhan dalam hidupnya. Cengli nggak? Masuk akal nggak? Semoga penjelasan saya masuk di dalam akal kita. Akal budi Kristus. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi cacat mereka akhirnya ketemu, tahu nggak apa? Nggak beriman sama Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, ayat 7. Coba lihat ya kenapa mereka begitu. Sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Perhatikan ayat 7, ada dua limitation atau dua batas yang mereka hadapi. 7b berkata, sebab Elisabeth mandul. Itu adalah rintangan nomor 1. Dia mandul, jadi kalau dia hari ini zaman modern dia udah ke dokter, udah dites semuanya, tes kesuburan segala sesuatu, lalu dokter memberikan satu diagnosa. Ini lakinya yang masalah atau perempuannya yang masalah? Lakinya yang tidak bisa mempunyai keturunan atau perempuannya? Dalam hal ini kalau menurut apa yang saya baca, sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Yang pertama itu salah satu mungkin yang mengalami kemandulan, tapi di poin kedua 7b, Elisabeth mandulan, keduanya telah lanjut umurnya. Di titik itu, dua-duanya sudah lanjut umurnya. Sudah nggak relevan. Siapa dulu waktu masih muda tidak bisa beri keturunan. Pada waktu mereka lanjut umur, dua-dua tidak bisa memberi keturunan. Ini yang saya sebut double limitation, atau ada dua keterbatasan yang mereka hadapi. Mereka sungguhan mandul secara biologi. Dua, mereka mandul secara usia. Lalu tahu enggak kenapa mereka kok ngos-ngosan imannya? Bisa dimengerti sih, coba ayat 7. Tapi mereka tidak mempunyai anak. Kata tetapi mereka tidak mempunyai anak itu seperti memberi saya kesan. Mereka sudah berdoa berkali-kali dan untuk waktu yang panjang. Mungkin mereka sudah berdoa 7 tahun pertama mereka menikah, tidak punya anak. 12 tahun mereka masih berharap. Mungkin zaman dulu orang-orang Yahudi kuat punya anak. Coba kalau Anda baca di perjanjian lama, orang-orang Yahudi itu sebelum bidan-bidannya datang anaknya udah keluar, tidak seperti wanita Mesir. Jadi mereka pede, percaya diri. Mereka tahu, gak apa-apa, umur 40 kita berani punya anak. Di sini kalau ada yang umur 40 mau punya anak, kita doakan supaya kuat. Kalau Anda punya pilihan mau sesar, mau lahir normal, jangan mencobai diri sendiri kalau sudah umur 45. Udah putuskan sendiri, tapi saya kasih hint-nya. Orang-orang Yahudi mungkin berkata, gak apa-apa lah. Saya sekarang AOG, saya mau punya anak. Army of God Chap. Gua 50, aku mau punya anak. Orang Yahudi mungkin, tapi kalau sudah umur 70, I think mereka sudah mulai berhenti berdoa kali ya di umur sekian ya. Mereka doa. Jangan lupa loh, dua-dua mereka itu keturunan Harun, tukang doa. Mereka bukan jemaat biasa. Mereka ini pendoa syafaatnya Israel. Elisabeth dan Zakaria. Bahkan ayat selanjutnya berkata, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. My goodness, mereka ini adalah pendoa syafaat. Keimaman itu berarti Zakaria ini adalah pentolannya doa. Saya yakin pernikahan 10 tahun pernikahan mereka pertama, mereka sudah puasa untuk keturunan. Karena bagi orang Yahudi, tidak punya keturunan itu pukulan luar biasa. Jangankan buat kita saja. Ada sebuah stigma. Orang tidak punya keturunan itu dikutuk Tuhan. Orang Yahudi. Dan saya percaya itu salah.
Tapi mereka percaya itu karena itu sudah culture kan, kebudayaan zaman dulu apalagi. Mereka sudah berdoa 10 tahun pertama. Bayangkan dirimu jadi mereka. Doa sekian lama Tuhan diem aja. Gak jawab, gak ada mujizat, gak ada terobosan. Gak ada hasil. Sampai satu titik. Kuat-kuatan dengan situasi. Mereka yang akhirnya melemah. Saya yakin di usia ini, kenapa Zakaria nanti pada waktu mendengar suara malaikat, dia terkejut dan tidak percaya. Berarti dia sudah lama tidak mendoakan hal ini. Dia sudah no longer praying for this. Dia sudah bisa menerima nasibnya. Mungkin dia sudah punya teologi khusus untuk hal ini. Mungkin ini bukan rencana Allah. Mungkin dia sudah punya pengertian, dia bisa punya penerimaan. Orang itu kan dari berdoa seolah-olah melawan arus, sampai-sampai dia sudah bisa menerima nasibnya dalam nama Yesus. Ya oke lah, memang bukan kehendak Tuhan. Di taraf ini, mereka percaya doa mereka itu sia-sia. Tapi ternyata dalam kasusnya mereka ya, ternyata Tuhan tidak pernah menolak doa mereka. Beberapa orang yang saya kenal tidak punya anak, kemudian adopsi mendapatkan anak yang lebih kandung dari anak kandung. Ternyata doa mereka dulu-dulu dijawab Tuhan dengan cara yang ajaib, namun dengan cara yang lain. Tapi zaman itu, mana ada adopsi-adopsian, mereka nggak mikir begitu. Mereka mikir bahwa doa mereka sia-sia, titik bukan koma. Makanya itu saya beritahu satu pelajaran berharga dari cerita Zakaria. Dan Elizabeth akan melahirkan anak yang akan membuka jalan untuk Tuhan. Bahwa doamu tidak pernah sia-sia. Katakan kanan kirinya, doamu tidak pernah sia-sia. Supaya orang itu jangan kecewa. Ternyata bertahun-tahun lalu, sejak kami menikah, honeymoon mulai curiga setelah 1 tahun, 2 tahun, zaman itu belum ada KB. Zaman dulu orang anaknya banyak-banyak. Yakub punya 12. Oh, McDonald had a farm, iya yo. You see, they have stopped praying. Mereka sudah berhenti berdoa. Mereka rasa, ya sudahlah, episode hilang. They are so wrong. All this while, selama ini ternyata Tuhan terus mendengarkan doa mereka. Tapi kenapa Tuhan diam? Gak tahu. Him in His sovereignty, Dia dalam kekekalan dan kedaulatannya, Dia yang paling tahu, Dia yang paling paham. Tapi dari pelajaran tentang kehidupan mereka, saya memetik sesuatu. Doa itu didengarkan. Luar biasa ya. Makanya waktu dijawab, mereka terkejut. Lihat ayat yang ke-9. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah Zakaria yang ditunjuk untuk masuk dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Ayat 10. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Ada seorang malaikat Tuhan, kita percaya malaikat yang gini juga, ini malaikat pembawa pesan. Ada satu malaikat yang diwahyukan dalam firman yang seperti itu, namanya Gabriel. By the way, jangan panggil Gabriel ya, nanti yang datang bukan Gabriel, tapi jangan bersekutu dengan malaikat dan perpanjang pada penglihatan yang demikian. Bersekutu sama Roh Kudus saja, semua akan beres. Malaikat tahu what to do. Gabriel nanti setengah tahun. 6 bulan kemudian dia akan pergi ke sebuah kota bernama Nazaret untuk ketemu sama seorang wanita namanya Maria. The same angel. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Ayat 12. Zakaria reaksi pertama terkejut dan menjadi takut. Pertanyaan saya, langsungkah dia bisu di ayat berikutnya? Jawabannya tidak. Takut, terkejut, sesuatu yang baru, sesuatu yang dahsyat, itu normal dan manusiawi.
So jangan pernah kira orang kalau beriman sama Tuhan itu tidak ada rasa takutnya, tidak ada resikonya, tidak ada rasa terkejutnya yang namanya surprise elemennya itu nggak ada. Enggak. Beriman itu juga semacam proses. Nggak langsung orang itu gagah perkasa, nggak semua kayak gitu. Gideon waktu didatangi sama Tuhan, hai kamu gagah perkasa, dia nggak langsung beriman, dia mengecilkan dirinya, aku gagah perkasa. Saul pada waktu diurapi, dia nggak langsung beriman, langsung kalahkan orang Filistin. Dia berkata, aku dari kaum terkecil. Iman itu pasti ada titik di mana orang itu tertegun, nggak tahu bagaimana harus meresponi. So itu normal sekali. Tuhan tidak akan menuduhmu karena ketidakpercayaanmu yang langsung spontan di tempat. Buktinya di ayat 12 dia tertegun, terkejut. Bahkan Alkitab mengatakan dia takut. Tapi Tuhan tidak membuat dia bisu langsung di ayat itu. Atau ayat 13 bahkan. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, coba lihat. Jangan takut hai Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saya suka bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu mirip sekali dengan bahasa asli. Bahasa-bahasa orisinil di Alkitab. Kalau bahasa Inggrisnya John. Nama itu sesungguhnya adalah Yohanes memang. Malaikat kasih dia seorang nama sesuatu yang tidak ada. Karena zaman dulu itu orang itu punya nama itu selalu mirip. Misalnya di Timur Tengah nih, Zakaria, pasti di atas itu ada repeat gitu loh. Dari dia sendiri atau engkongnya. Atau dari kongconya. Itu pasti ada dari mbahnya. Itu turunkan. Yohanes, turun-temurun, nggak ada yang namanya Yohanes. Karena anak ini adalah karunia doa. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Saya mau nangis waktu saya baca itu. Baca lagi. Mungkin Zakaria berkata, hah? Bahkan dia mungkin garuk-garuk kepala, doa yang mana? Makanya harus diingatkan, doamu dikabulkan. Gini ya, Elisabet istrimu akan melahirkan. Tuhan, gak usah lah. Itu sudah doa, sudah kami tinggalkan 30 tahun lalu. Enggak lah Tuhan, gak apa-apa lah. Bahasa Ibraninya, swan lelah. Orang Surabaya bilang, ya wis lah. Udah lupakan. Forget it. We have forgotten it. You might as well forget it. Lupakan, wong kami sendiri juga lupa. Kami yang berkepentingan aja udah lali, udah lupa. Jangan takut hai Zakaria. Doamu telah dikabulkan. Yang mana? Kata Zakaria, Elisabet akan melahirkan. Hah? Saya aja udah lupa doa saya, ternyata Tuhan masih ingat. Doamu dikabulkan, wong saya aja udah gak berharap dikabulkan. Saya aja udah lupa pernah doa itu. Hah? Kau ingat? Ngat. Mama saya pada waktu saya umur 6 tahun pernah berdoa. Di hatinya, papa saya bukan orang Kristen saat itu. Anak ini maksudnya Philip, yaitu saya, asal dia nggak mati. Karena saya dulu itu kecilnya sakit-sakitan. Udah adalah ceritanya, saya sudah pernah, nggak perlu cerita lagi. Kaki saya dulu harus pakai sepatu polio itu, tangan saya semuanya ini bengkok. Nggak bisa nginget nama sendiri segala, nggak bisa nulis. Umur 6, umur 7 tahun itu. Mama saya diam-diam di hati berdoa, karena di Indonesia waktu itu semua dokter boleh dikatakan sudah give up. Terapi saya dikirim ke Taiwan untuk berobat juga percuma. Dokter sana juga akhirnya juga give up. Juga menyerah. Saya ngalami mujizat by the way. Tapi saya nggak tahu itu Tuhan. Ajaib kejadiannya. Dalam waktu 1 pagi, semua tulang saya lurus sendiri. Mama saya diam-diam di hati berdoa. Asal anakku tidak mati. Aku bernasar memberikan dia sebagai menjadi seorang hamba Tuhan suatu hari. Untuk melayanimu. Jadi hamba Tuhan penuh. Mama saya, ibu saya berdoa di hati. Saya nggak yakin kalau beliau sungguh-sungguh sampai percayanya gimana, imannya itu sempurna enggak. Karena mama saya zaman dulu Kristen secara lahiriah, tetapi tidak membaca Alkitab. Mungkin tahu cerita sekolah minggu,
Mama saya sendiri pun belum gimana lahir, baru karena saya tahu ketika saya bertobat itulah seluruh keluarga saya mulai satu-satu terlihat lawatan Roh Kudus dalam diri mereka. Jadi mama saya itu berdoa itu juga bukan asal ucap kata. Kalau Anda seorang ibu, kasih ibu itu tidak mungkin mendoakan seperti ini asal-asalan, apalagi di hadapan anaknya yang sakit. Kasih ibu itu jeritan. Meskipun mama saya bukan tidak dekat sama Tuhan, tapi tahu ada Tuhan. Berseru di hati kecilnya, as long as my son don't die, anak saya nggak mati. Di hati dia berkata, kalau kau sembuhkan dia secara ajaib, aku kasih dia. Jangan tiru doa ini. Nggak tentu sama mempan, cari imanmu sendiri. Kan Anda sudah Kristen, udah kenal Tuhan itu siapa, udah punya firman. Gali firman itu, temukan jalur khususmu dengan Tuhan Yesus, berimanlah untuk hal-hal itu. Singkat cerita saya sembuh, ajaib sembuhnya. Umur 18 waktu saya bertobat, Tuhan ngomong sama saya nggak tahu itu Tuhan atau enggak, tapi ya Tuhan lah, nyata banget. Tuhan bilang sama saya, lepaskan semuanya, beasiswamu, gaya hidupmu yang punya segala sesuatu, lepaskan. Mulai hari ini kau jadi hambaku, kehendakku yang jadi, kemana kau kutuntun kau pergi, di mana kau berada, itulah identitasmu dalam aku. Saya bilang, Tuhan, kenapa aku begini? Saya berkata, Tuhan inilah aku, utuslah kakak dan adikku. Kami itu sekeluarga bertiga, cowok semua, kenapa yang tengah? Saya nggak bangga, aku pilihan Tuhan. Bangga kalau kita punya pelayanan, udah nampak hasil. Tapi kalau kita belum apa-apa, kita harus melepaskan mahkota dunia, kita harus melepaskan kenyamanan. Itu not easy. Kalau seperti itu lebih baik Tuhan. Dari 3 saudara, kenapa aku? Kakakku lebih pintar berbisnis, adikku hatinya itu lebih lemah lembut, aku ini jago tengkar. Why me? Tahu nggak Tuhan ngomong apa? Kenapa saya tahu Tuhan? Karena papa saya sendiri pun tidak tahu. Tuhan berkata, aku dengar doa mamamu. Tanya mama, dia nasar apa? Hah? Nggak mungkin tahu waktu saya tanya sama mama saya sendiri lupa, malam itu nggak langsung jawab. Mama dulu pernah nasar apa? Hah? Kalau saya sembuh, kalau Philip sembuh gimana? Besoknya baru mama saya tercengang, berkata, kamu kok tahu? Mama sendiri lupa. Kamu kok tahu, papa sendiri nggak tahu. Itu mama berseru di hati. Hati kecil mama waktu nangis lihat kondisimu. Ternyata mama saya terkejut, saya juga terkejut. Mama saya juga, sama-sama hahan. Kita sama-sama merinding. Merinding bukan D-I-N-G, D-I-N-K, merinding. Sama-sama merinding. Mama saya couldn't believe it, tidak bisa percaya. Saya pun tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Really mah, sungguh mah. Iya, mama doa di hati. Asal kau sembuh. Mama saya bilang, Philip, kamu tidak bisa lari. Aduh mah, kamsia ya. Tapi juga gara-gara mama, aku disembuhkan Tuhan. Di doa ibuku, namaku disebut. Tapi mah, ini loh mah beasiswa saya. Ini loh mah. Aku ini sudah ada gini loh prospeknya untuk masa depan mah. Semua ini yang dicari oleh teman-temanku, aku sudah di depan mata tinggal kurai. Ya sudah mah, let God's will be done. You see, mama saya sendiri pun tidak ingat. Karena waktu itu saya umur 6 tahun. Dan itu cuma hanyalah sekilas mama doa dalam desperate hati yang putus asa. Ternyata doa yang kesannya seolah-olah tidak terencana, tidak di follow up lagi. Doa itu tetap didengarkan Tuhan. Jangan-jangan doa makanmu yang selama ini setelah doa berkata, tadi sudah doa belum ya? Itu jadi didengarkan. Dasar manusia suka lupa doanya sendiri. Tuhan tidak pernah lupa waktu menerima doa kita. Untung kita punya Tuhan yang setia. Haleluya. Makanya hentikan kebiasaan burukmu. Lupa yang kau doakan. Jangan kau kira Tuhan itu adalah lawan basa-basi. Makanya saya tidak berani latah di mulut saya. Kalau saya ngomong sama satu orang, saya doakan. Kalau enggak, saya pasti bilang, saya minta pendoa, saya doakan ya. Saya tidak mungkin bisa doakan semua orang. Saya tidak pernah mau main-main soal prayer. Prayer is the holiest communication. Dan saya juga tidak pernah ngomong sama orang, titip doa ya.
Kita bisa ketawa, haha, itu nggak lucu. Malaikat mendengarmu, oh gitu ya. Oke. Jangan-jangan suatu hari titip masuk sorga. Nggak ada sorga titip-titipan, nggak masuk ya nggak masuk. Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Merinding saya baca ini. Zakaria tercengang, hah? Ternyata didengar. Wow, berapa banyak doamu itu drop out sebelum waktu dijawab. Berapa banyak doamu prematur. Bertobatlah. God is not like you. Tuhan tidak seperti kau dan aku. He's faithful even when we are not faithful. Dia tetap setia bahkan ketika kita tidak setia. Bertobatlah. Coba sampaikan pesan saya, suruh orang sebelahnya bertobat bisa nggak? Tapi coba dengan sopan ya, bertobatlah. Haleluya. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, ayat 14, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Ini ngomong soal Yohanes Pembaptis, bayi belum ada. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dia seorang nazir. Mamanya bernasar nantinya, papanya. Tapi dia seorang nazir. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari rahim ibunya, ini Yohanes Pembaptis yang kayak gini tuh, gak mudah. Kita semua lahir sebagai orang berdosa. Yohanes Pembaptis orang berdosa juga, tapi dari kecil dia sudah penuhi Roh Kudus dari sejak orok situ. Entah gimana, I couldn't make sense of this. Ada banyak cerita seputar Natal itu, cerita satu-satunya di dunia, tidak bisa terulang seperti perawan Maria mengandung karena Roh Kudus, nggak akan terjadi lagi, nggak pernah terjadi sebelumnya, tak akan lagi. What a unique gifting. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, itulah misinya. Coba lihat ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Coba pahami ayat 17. Nothing to do with Zakaria's family, tidak ada hubungannya dengan keluarga Zakaria. Tahukah Anda, tidak semua jawaban doamu itu untukmu, hanya melaluimu. Ayat ini berkata, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan. Itu saya garis bawahi di Alkitab saya. He will prepare the way for the Lord. Your baby, katanya Tuhan kepada Zakaria, bayimu nanti itu dari istrimu yang mandul dan sudah tua, tidak bisa punya keturunan, sudah nenek-nenek tua. Dia bukan lakonnya bayi itu. Kalian berdua pun bukan lakonnya. Kalian yang mempersiapkan untuk bayi ini. Imanmu maksudnya. Bayi ini pun nanti hanya mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, pahami sesuatu ya. Tuhan jawab tidak jawab doa, itu ada hubungannya dengan rencana Allah yang lebih besar di luar hidup kita. Paham ya? Saya ulang. Jawaban doa atas kita, saya ngomong positifnya dulu, itu berhubungan dengan rencana atau rancangan Allah yang lebih besar yang tidak melulu tentang hidupmu dan dirimu. Dari sini saya ngerti kenapa Tuhan memberi kita bisnis ini. Kenapa Tuhan kasih kita anak kita. Kenapa kita dikasih teman seperti ini. Kenapa kita tinggal di Jakarta. Kenapa? You see, kita kira kita itu dapat jawaban doa. Aku berdoa Tuhan, kasih aku pekerjaan. Tiba-tiba di Jakarta ada orang yang employ Anda dapat lowongan di sini. Kita kira, Tuhan mau berkati kita. Iya, itu efeknya. Jangan-jangan Anda dapat pekerjaan di sini, Tuhan punya rancangan yang lebih besar daripada memberkati hidupmu seorang diri. Jangan-jangan kita mendapatkan jawaban doa tertentu itu bukan hanya Tuhan ingin memberkatimu, karena Tuhan ingin memberkati orang lain juga melalui dirimu. You see, Tuhan bilang sama Zakaria, Zach, it's not about you.
Someone else is coming. Ada seorang yang akan datang, yang membuka tali kasutnya pun nanti bayimu gak layak. Dia akan mempersiapkan jalan. Ini penting sekali ya, untuk kita mengerti kesetiaan Tuhan dalam pergumulan doa kita. Bahwa Allah itu setia, bukan hanya kepada kita. Allah setia kepada umatnya. Belajar untuk melihat dalam keheningan cipta. Bahwa Allah sedang menciptakan sesuatu dalam kesunyianku. Kenapa doa belum dijawab? Pasti ada sesuatu yang Tuhan masih kerjakan dalam diriku. Yang lebih besar daripada rencanaku. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Ayat 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, nah inilah kesalahan fatalnya. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ini kayak orang sudah diajak ngomong segini panjang, lalu dia bawa kucing-kucingan atau balik kucing lah namanya, atau anjing kembali ke muntahnya, atau dia kembali lagi tarik ke belakang. Paling gak enak ngomong sama orang ya, misalnya kita sudah konseling sejam ya, dia sudah mengangguk-angguk, iya. Setelah ngomong gini panjang lebar, tadinya permulaan waktu konseling tentang kepahitan, orang itu hanya bisa menuduh kesalahan orang lain. Aku ngerti, orang itu memang rugi, dirugikan, dia berkata gini gitu. Tapi setelah kita bicara panjang lebar 1,5 jam lewat, lalu orang itu cuma berkata, tapi gak bisa pastor. Orang itu gak berubah. Hah? Setelah 1,5 jam, dibawa ke nol lagi. Ini bukan bicara bukan soal pertanyaan, dia bertanya gimana cara mengampuni. Ujung-ujungnya dia cuma menyerah gitu aja. Gak bisa lah. Setelah kita ngomong panjang lebar, kuasa bersyukur, kamu jangan mengeluh, jangan menggerutu, pakai mulutmu, kau pakai energi yang sama untuk ngomel. Daripada gitu pakai untuk doa, pakai untuk syukuri, pakai untuk beriman, pengakuan iman. Setelah ngomong panjang lebar, aduh pastor, enggak deh, susah. After 2 hours, itu pasti dalam hati saya ada perasaan, apa itu ya? Gimana menjelaskan perasaan kayak gituan itu namanya apa? Satu kata, coba apa? Hah? Gemes, GMS dong. Orang Surabaya punya bahasanya untuk itu, cegek. Kayak setelah gitu tiba-tiba, enggak deh. Udah kasih harapan PHP gitu, tiba-tiba cuma, enggak deh kita teman aja. Loh, setelah 3 tahun, semua kado diterima. Ujung-ujungnya kita teman aja. Cegek, kata orang Surabaya. Ini malaikatnya cegek. Bagaimana aku tahu bahwa itu akan terjadi? Sudahlah, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Kalimat bagaimana aku tahu bagaimana hal itu terjadi, itu kalimat yang sama diucapkan Maria 6 bulan kemudian. Maria tidak jadi bisu. Tapi kalimat berikutnya ini yang membuat Zakaria bisu. Sudahlah, aku sama istriku loh sudah tua. Tuhan berkata, aku kira kita sedekat itu, hai Zakaria. Di area ini kau takut dompetmu dicuri. Kau takut aku itu tidak bisa. Kau takut aku itu, tasmu itu aku geledah. Anak saya waktu kecil saya ngerti, karena dia masih bayi. Atau masih baru lepas susu, lepas ASI. Dia kelihatan anjing kecil, lucu. Dia takut, misalnya. Dia naik ke sini, nggak apa-apa. Ya dia ke ayahnya, dia masih takut, masih nangis. Dalam hati loh, kita tuh mau menjerit, nak, ini anjing gua injek, ini sudah mati. Kamu tuh nggak usah takut kalau sudah ada di tangannya apa-apa. Tapi nggak bisa apa-apa, anak masih umur 3, masih umur 2. Nah kalau anak sudah umur 23, saya bilang, kamu itu tidak bisa bedain ya, papamu itu lebih kuat ya. Tersinggung loh papa, masa papa kalah sama Chihuahua? Tuhan kan berkata, jadi segitu ya, secetek itu ya, sedangkal itu kau lihat aku ya, kata Tuhan sama Zakaria. Kamu tuh orang benar, kamu tuh orang baik, gak bercacat, ini cacatmu. You don't trust me. Kamu sayang sama Tuhan itu sebagai apa? Jangan-jangan aku bukan rajamu, bukan Tuhanmu, aku bukan Allah. Kamu sayang sama aku tuh seperti, kita Xiao Titi ya, seperti adik kecilmu ya.
I'm not that to you, kata Tuhan. I want to show you, aku akan menunjukkan kepadamu betapa besarnya Tuhan. I'm gonna show you. Dengan cara gini, lu jadi bisu. Bisu dulu. You got nothing to say nothing. Luar biasa Tuhan. Ini bukan Tuhan yang buat bisu, malaikatnya yang tersinggung. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Nggak pernah malaikat pembuktian diri. Malaikat sampai berkata, lu tahu gua siapa? Itu malaikat sampai begitu sudah tersinggung banget. Ini bukan Tuhan yang tersinggung. Tuhan itu lemah lembut. Makanya orang yang suka bersekutu dengan malaikat rugi. Lebih baik bersekutu dengan Tuhan Yesus. Malaikat itu masih ada egonya. Lu nggak tahu gua siapa ya? Aku Gabriel yang melayani Allah. Aku ini sudah diutus bicara kepada semua orang sebelum kamu pun aku pernah bicara sama Daniel. Daniel nggak gini responnya. Musa nggak gini responnya. Kamu kayak begini, kamu itu siapa? Aku telah diutus berbicara dengan engkau untuk menyampaikan kabar baik. Harusnya ini kabar baik. Kenapa kamu berkata, tidak usahlah, no need lah. Aku sudah tua. Kalau Tuhan ngomong sama kamu, kamu hanya tepis gitu aja dan berkata, nggak usah lah, forget it ya Tuhan, nggak jadi, nggak usah Tuhan lah, aku juga nggak mau. Jangan gitu dong. Jangan gitu. Satu, kamu tidak di posisi menolak. Dua, kalau Tuhan sudah niat, kenapa kamu tidak berkata, terjadilah kepadaku menurut kehendakmu, aku hambamu. Seperti Maria nanti 6 bulan kemudian. Ayat 20, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya dan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Tulis ini. Ya. Kalau Tuhan bicara lewat firman, lewat khotbah, kalau ada satu janji yang Tuhan taruh, kalau kita nggak tahu bagaimana memproses janji itu yang kita terima, bukan hanya sekali, berkali-kali. If you got nothing to say, kalau Anda tidak tahu mau ngomong apa, karena siapa kali ngomong itu keluarnya pesimis, mendingan say nothing. Mendingan kita membisukan diri, nggak perlu malaikat bisukan kita. Karena dalam hal ini silence is golden, diam itu emas. Saya punya satu prinsip, kalau susah misalnya suruh ngampuni, Tuhan bilang aku mau kamu mengampuni orang itu. Saya kalau nggak tahu mau ngomong apa, saya tidak akan berkata susahlah. Saya tidak akan biasakan diri saya latah, bukan basa-basi. Saya tidak akan fasik lidah. Dan berkata, susahlah Tuhan, orang itu nggak mau berubah. Banyak orang itu semakin menambah kefasikan dengan perkataan. Kalau kita nggak tahu mau ngomong apa untuk meresponi Tuhan, karena Tuhan ada di sana, kita di sini. Tunggu dulu sampai imanmu naik, nyembah dulu minta didoakan don't say anything. When you got nothing better to say. Kalau kita nggak tahu mau ngomong apa lebih baik dari ini, say nothing. Dalam hal ini silence is golden. Makanya itu juga bisa terapkan dalam hubungan kita dengan sesama kita. Bodohlah orang, kata Amsal, yang menyampaikan luka hatinya. Bodohlah orang yang langsung utarakan kekesalan hatinya kepada orang lain. Suami istri, misalnya gimana? Kita rasa terbakar, rasanya, gua gergetan, gemes nih sama pasangan. Coba tunggu dulu, tunggu lewat gemesnya dulu. Misalnya setengah jam kemudian atau 1 jam, nanti pasti pikirannya kita beda. Untung aku tadi langsung lampiaskan. Jadi setelah itu aku menyesal pasti. Lalu habis itu untuk memperbaiki hubungan itu bisa berhari-hari. 1 jam kemudian, 1 hour later, hatimu pasti akan beda. Masih ada sesuatu yang perlu didiskusikan, tapi sudah nggak pakai emosian. Silence is golden. When you have nothing loving, tidak ada sesuatu yang indah, positif, iman, bukan hanya sesuatu yang penuh kasih, yang lembut hati. Kalau nggak ada semua ini yang bisa kau utarakan, jangan ngomong apa-apa. Amin. Akhirnya tahu nggak kenapa dia dibuat bisu? Apakah malaikat marah? Enggak, menurut saya malaikat smart. Karena kalau dia dalam kondisi ini terus ngomong, nanti yang dilukai adalah bayi dan janin itu di dalam perutnya. Gak percaya? Jangan dicoba. Kalau istri Anda hamil, terus ngomong aja sama bayi itu, tolak. Silakan. Tolak aja dia terus, pesimis terus. Jangan heran nanti bayi itu penuh dengan roh jahat dalam hidupnya. Waktu dia nanti tumbuh dewasa, dia akan menjadi duri dalam hidupmu. Malaikat berkata, mendingan papanya dibungkam deh. Karena kata-kata papanya bisa melukai janin itu nanti.
Tuhan bilang, shh. Makanya Tuhan itu bisa utus Gabriel, bisa dipercayai orang ini. Dia tahu what smart to do. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran ayat 21. Bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Lebih baik demikian sih menurut saya. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi syarat kepada mereka. Zakaria pakai bahasa isyarat. Mungkin disitulah diciptakan bahasa isyarat itu. Siapa nggak tahu ya, mungkin bukan. Tapi di situ dia pakai isyarat. Sebab ia tetap bisu. Saya garis bawahi ini, ada satu pewahyuan. Sebab ia tetap bisu. Katakan sebab ia tetap bisu. Ini bagus untuk Zakaria. Saya suka kata mengheningkan cipta. Meskipun dulu waktu saya SD, pada waktu mengheningkan cipta, saya juga nggak tahu. Kok kita diam ya? Ngapain? Tapi orang yang bisa diam, nanti bisa konsentrasi di kelas. Karena waktu Anda hening, sesuatu tercipta di dalam dirimu. Kalau Anda tidak diam dalam kondisi seperti itu, meskipun kita tidak berdoa pada arwah, orang Kristen dilarang begituan. Kita menghargai jasa pahlawan, contohnya anak-anak SD diajarin itu dulu. Kita bisa merenungkan, kita belajar berbelas kasihan. Meskipun kita mikir pahlawan sih, tapi kita jadi belajar lebih peka jadi orang. Tahukah? Sebab ia tetap menjadi bisu itu bagus untuk Zakaria. Karena di masa-masa dia tidak bicara, di masa-masa keheningan cipta, dalam masa-masa kesunyian itu, his faith grew. Imannya bertumbuh. Mau tahu kenapa kadang-kadang Tuhan belum jawab doa? Imanmu akan bertumbuh di masa-masa doa belum terjawab. Ayat ini saya senang sekali, tapi kalau dialami ya nggak suka, sebab ia tetap bisu. You see, silence sometimes the best time to grow one's faith. In silence. Dalam kediaman, iman itu tumbuh. Di masa-masa itu manusia rohnya Zakaria dipersiapkan untuk match, untuk bisa menyamai, mengimbangi perjanjian Tuhan lewat malaikat itu. Manusia rohnya dibentuk untuk bisa naik level, untuk bisa menyamai perjanjian itu dengan Tuhan. Pernahkah Anda merasa Tuhan diam saja? Tuhan tidak benci. Tuhan tidak membencimu. Tuhan menumbuhkanmu, menumbuhkan imanmu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Berapa lama kemudian Elisabeth istrinya mengandung? Sungguhan kan? Selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Elisabeth pun diam. Karena dia tahu masalah terbesarnya bukan lagi kemandulan, tapi ketidakpercayaan. 5 bulan dia nggak banyak ngomong. Dia menyendiri, mungkin dia juga ada kekhawatiran, dia harus deal dengan keraguannya sendiri. Siapa tahu 5 bulan nanti ini gugur di bulan ketiga. Hamil tua kok. Meskipun ini mujizat jadinya, tapi kan dia punya ketakutan yang normal. Mungkin 5 bulan dia nggak mau dulu. Mungkin orang yang pernah keguguran nggak akan cepat-cepat beritahu sama teman-teman, gue hamil lagi. Takut keguguran lagi. Manusia itu kan manusia trauma. Manusia itu kan punya kekhawatiran, ya kan. Jadi saya ngerti, tapi saya rasa 5 bulan itu masa-masa bahkan Elisabeth. Lebih penting lagi, ibu itu langsung sama ari-ari. Elisabeth itu mempersiapkan manusia rohnya untuk jawaban doa yang sudah ada di dalam perutnya. Zakaria bisu supaya nggak banyak bicara, supaya banyak mendengar, karena iman bukan timbul dari bicara, iman itu timbul dari mendengar. Dan Elisabeth mengurung dirinya, bukan stres, depresi, dia happy, tapi dia menguatkan imannya. Salah satu berkat terselubung dalam hidup ini adalah masa menanti doa yang tidak terjawab-jawab. Tanpa itu, Anda tidak akan pernah melihat sukses orang dari Tuhan yang Anda lihat sekarang. There is a time of waiting. Waiting is not losing. Kalau Anda punya perspektif ini, Anda tahu bahwa menunggu itu ternyata adalah musim yang paling subur dalam kehidupan kita. Terakhir ayat 25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Elisabeth ngomong gini, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan coba lihat ya, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. It's true, tapi not entirely true. Not the whole truth maksudnya. Ini benar tapi tidak seluruh kebenaran itu sendiri. Elisabeth, betul Tuhan berkenan menghapuskan aibmu. Tapi please understand,
kejadian ini dalam hidupmu adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Not about you. Dia butuh waktu lebih lagi untuk bisa memahami bahwa ternyata bayi yang dia lahirkan ini bukan untuk menyenangkan, menghapuskan aibnya, tapi untuk mempersiapkan jalan untuk bayi lain yang setengah tahun lebih muda. Yesus Kristus namanya. Tapi Tuhan tidak pernah tolak, malaikat tidak tegur dia, it's okay to feel that way. Gak apa-apa Anda merasa dikasih, dispesialkan, diistimewakan, asal jangan keterlaluan. Jangan kita merasa diistimewakan, lalu kita merasa lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Kita merendahkan orang lain, memandang remeh. Jangan. It's okay to feel love. Ini orang yang over pulih. Orang yang merasa, aku dicintai, Tuhan tuh sayang sama aku, Tuhan hapuskan aibku. Yes. Aku dibebaskan dari hutang, sekarang aku bisa diberkati secara finansial. Betul. Tuhan ingin Anda makan, Tuhan Anda bisa beli perkara-perkara, beli hal-hal yang baik, yang bisa menambahkan nilai dalam hidupmu. It's okay, but it's not about that. Anda sehat, puji Tuhan, sekarang sudah bersih dari CA-nya sudah clear, udah nggak ada cancer. Puji Tuhan, yes, I know. Saya pun ngalami itu. Tapi I know it's not about me. Saya tahu saya itu bagian dari rencana Allah lebih besar yang di luar hidup saya. Saya tahu bahwa hidup saya itu ada peruntukannya. Untuk jemaat, untuk jiwa-jiwa. And God healed me, He loved me, because He loved me. Betul, karena Dia cinta saya. Tapi juga karena Tuhan cinta Anda. He healed me because He loved you. Merinding aku pakai K. He blessed me with healing because He loved you. Amin. Oke, dituliskan, saya selesai kok, ya. Sebelum ibadah berikutnya. Udah nggak ada, jangan muncul di sini nanti. Nggak ada ibadah lagi setelah ini. Number 1, kesetiaan Tuhan dalam kesunyian. Nomor 1, tetaplah berdoa meskipun kita belum mendengar apa-apa. Ini ringkasannya. Tetap doa ya, jangan gampang nyerah ya. 2, penting nih, jika kita tidak tahu harus berkata apa, jangan katakan apa-apa. Nutok. Don't talk too much. 3, diamnya Tuhan bukan berarti Dia tidak ada atau menolak kita. Ini salah kaprah, ini salah fatal nih. Kecuali kalau memang ada dosa yang kau sadari, ya bertobatlah. Tapi kalau enggak kok. Tuhan enggak peduli sama aku. Berhenti mengasihani diri. Dosa seperti itu adalah dosa kekanak-kanakan, itu buang-buang waktu. Itu membuatmu ke padang gurun 40 tahun kemudian. Konyol banget, bukan karena peperangan rohani, karena kesalahpahaman. Diamnya Tuhan itu bukan berarti Dia tidak ada atau menolak kita. 4, masa penantian yang lama ternyata membentuk manusia roh kita. Saya ngerti sekarang, musim ini adalah musim beda. Setiap buah ada musimnya. Manusia yang kuat ditempa dalam hening cipta, sunyi senyap. In quietness, the heaven birth Jesus ministry. Pelayanan Yesus dilahirkan. Bukan di palungan, di padang gurun 40 hari, sunyi sepi, tiada orang, hanya binatang buas dan setan. Jangan bypass musim ini ya, musim yang indah ini. Ada berkat yang tidak ada di hidupmu kalau tidak lewat musim ini. 5, selalu ada rencana lebih besar saat Tuhan jawab doa kita. Ingat, selalu ada rencana yang lebih besar. Munculkan 5, bisa nggak? Muncul di 1, 2, 3, 4, 5, tolong difoto bersama-sama bonus pendetanya. Silakan. Suara bagi Tuhan meteraikan firman ini dengan pengalaman hidup, bersama dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. God bless you. Katakan kanan kirinya, Merry Christmas. He loves you, He hears you, Dia mendengarkanmu.